Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan hari ini pertemuan ke-7 dari mata kuliah praktikum riset pemasaran, dan seperti yang telah terjadwal, hari ini kita akan melakukan presentasi dan juga Q&A serta feedback dari dosen dan asdos terkait dengan proposal penelitian untuk tugas akhir mata kuliah praktikum riset pemasaran ini. Kemudian untuk presentasi proposal sudah diupload oleh ke-6 kelompok, semuanya sudah diunggah di YouTube dan juga sudah diunggah di dalam emas. Jadi dan harapannya sebelum perkuliahan hari ini, sebelum pertemuan dari mahasiswa sudah menonton kelompok yang lain. Jadi mungkin kita dengarkan atau presentasinya sudah didengarkan, sudah ditonton di luar sesi perkuliahan. Yang berikutnya kita akan memulai Q&A. Mungkin kita mulai dari kelompok 1 dulu. Mungkin dari kelompok yang lain, dari kelompok 2 hingga kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya secara khusus terkait kelompok itu? Mungkin kelompok 1 apakah sudah hadir? Kelompok 1? Sudah hadir, Pak. Oke. Sudah siap kalau ada pertanyaan ya? Iya, Pak. Oke, dari kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 terkait dengan proposal risetnya? Kalau nggak ada, mungkin kita langsung masuk ke feedback kita mulai dari Kak Hari dulu. Mungkin Kak Hari ada feedback yang ingin diberikan untuk kelompok 1. Silahkan. Ya Pak, jadi kalau saya kelompok 1, kelompok Iris kan ya Pak? Kelompok Iris. Kalau dari kelompok Iris, feedbacknya cuma di bagian bab 3, analisis pengolahan datanya. Itu kayaknya masih copy paste, jadi kayak soalnya fontnya beda, soalnya ini bekas ini gitu. Oke. Ya, jadi penulisannya kelihatan banget, mungkin kompilasinya kurang sempurna ya, jadi fontnya beda dan seterusnya. Jadi tolong diperbaiki karena itu juga penting. Jadi standar penulisan ilmiah juga dihitung. Kalau Anda misalnya ada referensi yang terlupa, itu juga menentukan. Jadi jangan sampai ada kesalahan redaksional seperti itu. Terus sama operasional variabel, di situ kan ditulis untuk per variabel dari mana sumbernya. Akan tetapi sepertinya jurnal acuannya malah nggak dimasukin. Nah, pertanyaannya adalah apakah emang variabel ini ngambil langsung dari contoh misalnya financial performance ambil dari Eining et al. Ataukah memang ini kompilasi dari jurnal terakhir yang diambil dari kelompok Iris. Jadi butuh konfirmasi. Oke, silakan kelompok 1 untuk dijawab. Mungkin kalau mau screen share silakan. Bentar ya, Pak. Oke.
Pak, saya Raja dari kelompok 1, Pak. Nah, Silakan. mengenai yang tadi feedback dari Kak Hari, yang mengenai buat sumber-sumber buat variabelnya, karena itu kan semua variabel itu kami temukan kan di jurnal acuan yang AININ, dan itu semua emang mempunyai sumber-sumber sendiri. Nah, jadinya ya kami sempat bingung juga sih, mendingan kita citasi yang dari jurnal aslinya atau dari jurnal acuan kita ini semua. Oke. Mengenai yang kayak gini yang itu. Bawah Mel. Karena sumber-sumber ini semua itu ada yang ada di jurnal ini. Kalau tadi non financial performance, Ke bawah Mel, yang paling bawah. Ya. Oke. Oh, ini dari jurnal lain jadi Afligian et al. untuk indikator non financial performance-nya. Oke. Ya, atau Nanti bukan? tinggal rewording lagi sih Pak, melihat ini. Soalnya kayak kasusnya kan ini mau cek tentang pengaruhnya Instagram, jadi kayak kayaknya untuk bagian performance ini yang masih belandi. Oke. Jadi nanti dipertajam ya untuk bagian performance baik finansial maupun non finansial. Ini apa namanya? Oke, peningkatan transaksi karena ya benar juga kalau untuk non finansial sebetulnya yang permintaan penjualan dan peningkatan jumlah pelanggan ini masuk finansial juga begitu. Mungkin kalau untuk non finansial ya, misalnya brand equity misalnya. Terus apalagi misalnya mungkin prestasi. Jadi apa ya? Yang kalau brand equity jelas non finansial. Mungkin performance yang lain misalnya dari sisi apa ya? Tapi yang terkait dengan marketing gitu ya. Kalau yang soal terkait dengan HR, terkait dengan apa namanya misalnya efisiensi dan kualitas itu mungkin di luar bidang. Jadi ini non finansial marketing performance sebenarnya. Jadi nanti dicari aja referensinya untuk non financial performance, tapi yang masih terkait dengan marketing. Oke, dari Kak Hari ada lagi yang mau ditanyakan? Itu saja sih Pak. Oke. Topiknya sudah menarik. Ya, jadi memang setuju topiknya menarik tentang UKM. Menurut saya ini topik yang seharusnya atau sebaiknya diperbanyak karena terus terang Indonesia daripada big companies lebih banyak UKM. Jadi apa namanya, dan marketing kalau memang bisa meneliti tentang marketing yang relevan terhadap UKM, maka dampaknya akan lebih besar daripada kalau kita fokus hanya yang perusahaan yang besar-besar aja atau brand yang besar-besar aja. Sedangkan dari sisi dampak sosial dan dampak ekonomis sebetulnya bisa dikatakan UKM kita ini mungkin porsinya lebih besar ketimbang yang big brands. Oke, kalau dari saya ada beberapa komentar, ada beberapa saran juga untuk kelompok 1 Iris ya. Jadi untuk pertama rumusan masalah di sini mungkin silakan coba ditampilkan rumusan masalahnya. Oke. Nah, rumusan masalah ini ada 2 pendapat sebenarnya. Jadi dosen punya preferensi yang berbeda terkait dengan rumusan masalah. Ada dosen yang suka dengan yang spesifik seperti ini yang sangat detail. Jadi seakan-akan satu poin rumusan masalah adalah satu hipotesis. Apakah X mempengaruhi Y, apakah cost effectiveness mempengaruhi sosial media dan seterusnya. Ada yang seperti itu memang. Tapi pendapat saya pribadi yang lebih baik untuk rumusan masalah jangan disamakan dengan hipotesis. Jadi rumusan masalah itu lebih umum sifatnya, lebih general ya, dan bisa jadi dirangkum. Jadi kalau saran saya dari berapa ini 6 poin rumusan masalah ini bisa dirangkum hanya menjadi 2 atau 3 rumusan masalah saja. Yang pertama,
faktor apa saja yang menjelaskan penggunaan sosial media Instagram pada UKM? Itu pertanyaan pertama, rumusan masalah pertama. Kemudian yang kedua, faktor apa yang apakah penggunaan sosial media Instagram menjelaskan kinerja finansial dan kinerja non finansial UKM? Ini bisa dipecah jadi 2 poin rumusan masalah. Jadi hanya dengan 2 atau 3 rumusan masalah bisa menggambarkan ke 6 poin ini. Jadi lebih simpel begitu. Secara umum tidak usah dijelaskan compatibility, cost effectiveness, itu semua nanti akan dibahas di hipotesis. Justru Anda akan kebingungan di bab 1 belum ada pembahasan literatur review, sudah masuk langsung ke compatibility, cost effectiveness, trust. Jadi kadang-kadang agak melompat begitu. Karena yang poin-poin ini akan dijelaskan lebih dalam di bab 2 kan. Jadi cocok di hipotesis sudah harus spesifik memang. Tapi di perumusan masalah sebetulnya tidak usah sedetail ini, cukup yang secara umum. Ini juga berlaku jadi masukan buat semua kelompok ya. Bukan hanya kelompok 1. Jadi untuk yang menggunakan rumusan masalah yang detail seperti ini, memang ini tergantung dosen. Jadi ada dosen yang suka seperti ini, tapi umumnya yang lebih tepat ya adalah yang secara umum, yang mungkin 2-3 poin saja tapi bisa menggambarkan semua yang ada di dalam sini. Karena ini lebih ke hipotesis sebetulnya, lebih ke statement yang ingin diuji begitu. Kemudian untuk pendahuluan juga sebenarnya sudah dijelaskan mengenai kenapa Instagram menarik diteliti, tapi mungkin lebih dalam lagi, lebih detail lagi, dicarikan referensi yang menjelaskan kenapa Instagram menarik untuk diteliti untuk UKM di Jabodetabek, begitu. Jadi lebih spesifik. Atau ini ruang lingkupnya Jabodetabek kan ya? Ya Pak, iya Pak, betul. Ya, jadi coba cari artikel berita yang membahas Instagram, mungkin bagaimana Instagram digunakan oleh UKM untuk berjualan secara online dan seterusnya. Jadi sudah ada sebenarnya yang pembahasan singkat tentang Instagram, tapi lebih spesifik lagi pada konteks UKM belum ada, jadi coba ditambahkan. Kemudian yang berikutnya untuk bagian demografi, ini kan UKM yang menggunakan Instagram ya. Jadi untuk bagian demografi, coba Anda mintakan alamat Instagram dari UMKM yang bersangkutan. Jadi Anda tanyakan di bagian demografinya apa alamatnya. Itu nanti jadi checking juga benar nggak dia sesuai dengan karakteristik. Kalau dia ternyata nggak ada alamat Instagramnya, itu artinya bisa jadi dia ngisinya ngasal atau jangan-jangan dia sebetulnya bukan responden. Jadi coba Anda tambahkan. Terus sebetulnya yang jadi pertanyaan saya nanti bagaimana cara Anda merekrut responden? Karena UMKM itu berbeda ya dengan konsumen ya. Jadi kalau misalnya responden Anda konsumen, Anda nyebarnya bisa lebih gampang gitu. Sedangkan kalau ini ya mungkin Anda harus lebih masif lagi cara mendekati respondennya. Kira-kira bagaimana Anda mendekati responden UMKM ini? Mungkin kami akan, kan sekarang semenjak pandemi ini banyak banget UMKM yang udah mulai bisnisnya masuk ke Instagram gitu Pak. Okay, jadi mungkin kami akan approach-nya secara personal aja ke Instagram mereka, sama kebetulan kami ada yang tergabung dalam bisnis club, itu emang terdiri dari anggota bisnisnya yang masih kecil, jadi mungkin bisa dibantu lewat komunitas-komunitas seperti itu. Bagus. Jadi kalau apalagi sudah ada bisnis club tadi, udah ada akses ke bisnis club, nggak ada masalah gitu. Cuman mungkin usulan tambahan aja, karena UMKM ini kadang-kadang ada sosial network-nya ya. Jadi dia ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok UMKM. Jadi Anda bisa menggunakan snowball sampling gitu.
Jadi setelah Anda katakanlah dapat 20 responden UMKM yang sudah mengisi, Anda minta mereka untuk memforward atau meneruskan link ini kepada pemilik UMKM lain yang mereka kenal. Jadi ada social network effect lah begitu istilahnya. Jadi itu bisa membantu Anda untuk mendapatkan sampel yang dibutuhkan. Jadi selain purposive juga bisa menggunakan snowball sampling. Oke, kemudian yang terakhir dari saya, nanti Anda menanyakan penjualan kan ya? Anda menanyakan penjualan di demografi. Coba. Iya, Pak. Nah, tanyakan juga persentase penjualan per bulan melalui Instagram atau paling nggak melalui online channel lah. Misalnya dia berjualan offline dan online, kan menarik juga untuk diketahui berapa persen penjualannya yang online dan yang offline. Jadi itu sebagai demografi aja, karena nanti dugaan saya akan berbeda nanti. Mungkin model Anda kalau orang yang benar-benar full online, mungkin dia 100% penghasilannya dari online, dengan yang mungkin setengah-setengah atau mungkin mayoritas sebenarnya masih offline. Oke, mungkin itu saja dari saya. Intinya, selain poin-poin yang disampaikan oleh Kak Hari, yang saya berikan ini sudah oke, sudah, kalau boleh saya bilang sudah layak untuk dilanjutkan. Oke, dengan syarat perbaikan-perbaikannya sudah dikerjakan ya. Tadi yang disampaikan Kak Hari untuk kuesioner. Oke, Pak. Baik, Pak. Ada yang mau tanyakan? Saya mau tanya, Pak, terkait yang tadi di bagian demografi, Bapak memberikan masukan alamat Instagram. Itu berarti kami meminta alamat Instagramnya pas saat survei gitu, Pak? Iya. Jadi di bagian demografi, kan Anda nanya ke nama nggak? Iya, nanya, Pak. Nanya nama kan? Ya. Iya. Sebetulnya kalau nama nggak terlalu relevan gitu. Nama kita tahu namanya terus so what gitu. Yang lebih relevan adalah alamat Instagramnya justru. Jadi kan pasti kalau dia punya Instagram punya alamatnya kan, @apa gitu kan. Iya, Pak. @apa. Nah, kita minta alamat Instagramnya. Dari situ nanti bisa bisa Anda kaitkan lah begitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, berikan applause buat kelompok 1. Mungkin yang berikutnya, kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Terra Incognito. Ya, Pak. Oke. Sebelum saya dan Kak Hari memberi feedback, mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain ke kelompok 2. Silakan. Silakan kalau mau bertanya terkait, mungkin kalau belum nonton ya susah ya. Kalau yang sudah nonton mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Coba. Oke. Kayaknya belum ada pertanyaan. Kalau gitu silakan Kak Hari. Ada yang ingin feedback yang diberikan untuk kelompok 2? Ya, pertama masukan untuk bagian 3.2 metode pengumpulan data. Di situ kan ada 2 metode pengumpulan data primer dan sekunder. Nah, tapi karena melihat nature penelitiannya yang deskriptif dan data sekundernya itu maksudnya tidak ada uji data sekunder, maksudnya nggak mengambil data dari bursa efek misalnya. Jadi saya saran untuk dihapuskan saja, Pak, untuk yang metode pengumpulan data sekunder. Oke. Jadi data sekundernya dihapuskan aja ya? Iya, Pak. Soalnya kan memang data primer yang dilakukan. Terus untuk pertanyaannya adalah untuk pengambilan sampel kenapa disempitkan berdasarkan usia 17 sampai 60 karena di bawahnya itu di bagian mana tadi?
ditulis kalau misalnya 17 sampai 60 itu berdasarkan usia protokol kesehatan COVID-19. Padahal kan dalam kasus ini tidak ada restriction kenapa harus sampai 60, padahal kan cuma yaudah pengunjung supermarket aja di saat COVID ini kan gitu. Terus dan kenapa difokuskan sama wilayah DKI Jakarta aja gitu aja. Iya. Oke. Silakan. Mungkin kalau yang Jakarta karena kita ngelihatnya yang ini ya yang paling ramai, kita belum tahu untuk yang ke luar Jakarta sebenarnya, Pak sama Kak Hari. Untuk seramai apa grocery store ini selama pandemi. Jadi kita masih nyoba fokusnya ke Jakarta dulu, tapi mungkin ini bisa aja diluasin kalau kita udah mulai nyari-nyari yang di luar Jakarta. Untuk usia, kami berpikir seperti ini bahwa 17 tahun itu kan udah punya KTP, jadi dia sudah memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan 60 tahun itu batas maksimal orang yang boleh berlalu lalang selama COVID-19 ini. Jadi kita tetap pakai range-nya di umur segitu. Mau nambahin juga Pak, waktu awal pembentukan ini, kalau nggak salah kami pernah bertanya juga mengenai lingkupnya. Terus waktu itu kalau tidak salah pernah bertanya juga sama Kak Hari, karena kami berdomisili juga di Jakarta, jadi katanya akan lebih baik kalau misalkan memang di Jakarta saja, cuma kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Ya, mungkin sebaiknya dicari alasan yang lebih kuat ya, mungkin dari data misalnya DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat bisnis misalnya, terus kemudian tingkat COVID-nya gimana, yang pertama kali, kalau salah yang pertama kali intinya di daerah Jabodetabek. Baik, tadi kenapa nggak di Jabodetabek? Kenapa harus DKI Jakarta saja? Karena itu sebenarnya pertanyaan saya juga. Saya ingin tanya kenapa Anda, kelompok Anda membatasi DKI Jakarta saja dan tidak Jabodetabek. Kemudian karena ya Jakarta dan sekitarnya itu agak susah dipisahkan gitu ya, menurut saya gitu. Kenapa nggak? Jadi mungkin intinya, tapi kalau memang Anda mau DKI Jakarta saja nggak apa-apa, tapi harus ada alasan yang jelas dalam proposal kalian kenapa Jakarta itu menarik untuk diteliti terkait dengan supermarket tadi. Oke, baik Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Age restriction, sebenarnya tadi alasannya udah menurut saya masuk akal sih Pak. Mungkin bisa ditambahkan ke itu ya Pak, papernya mereka. Ke proposalnya ya, jadi alasannya kenapa dibatasi usia tadi. Oke. Ada lagi Hari mau tanyakan? Untuk kelompok 2 itu dulu Pak. Oke. Nah, yang kalau dari saya tadi soal DKI Jakarta Jabodetabek sudah tanyakan juga. Kemudian yang perumusan masalah sudah simpel, sudah cukup sederhana. Cuman mungkin wordingnya. Coba Anda tampilkan perumusan masalah Anda kelompok 2. Oke Pak, sebentar ya. Bentar ya Pak, udah terlihat belum ya? Lagi loading. Iya, ya udah. Perumusan masalah. Oke. Nah, apakah pengaruh supermarket service quality terhadap customer loyalty? Ini sebetulnya secara bahasa kurang ada yang hilang ya. Apakah pengaruh itu kurang tepat? Yang lebih tepat ini salah satu dari dua. Apakah service quality dari supermarket berpengaruh terhadap customer loyalty? Itu satu. Yang kedua, bagaimana pengaruh service quality supermarket terhadap customer loyalty? Jadi Anda pilih salah satu. Anda pilih yang pertama, apakah service quality supermarket berpengaruh terhadap customer loyalty, baik secara langsung maupun nggak langsung. Nanti ada pembahasannya yang lebih dalam ya. Kemudian atau
wordingnya atau penulisan kalimatnya bagaimana pengaruhnya, apakah pengaruhnya langsung, nggak langsung, signifikan, nggak signifikan, itu jawaban dari pertanyaannya. Tapi kalau seperti ini agak membingungkan, apakah pengaruh supermarket service quality terhadap customer loyalty? Ya mungkin kurang tepat gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, jadi wordingnya diperbaiki. Kemudian untuk cakupan responden di sini, apakah nama supermarket dibatasi atau enggak? Bilang supermarket apa? Atau semua supermarket di DKI yang penting supermarket? Karena ya mungkin supermarket itu saya khawatir aja kadang-kadang orang nggak bisa membedakan antara mana supermarket, mana hypermarket, mana minimarket gitu kan. Saya nggak tahu, bisa jadi dia salah, bisa jadi respondennya Alfamart itu bukan supermarket gitu, tapi yang bisa jadi di apa namanya, karena masyarakat awam gitu ya tidak paham mungkin perbedaan antara minimarket, supermarket dan hipermarket. Jadi rancu. Jadi mungkin dalam kuesionernya harus diperjelas bahwa yang dimaksud supermarket itu apa aja gitu. Supermarket di DKI Jakarta itu apa aja. Dan jadi kalau saya nggak pernah ke misalnya supermarket apa yang masih ini ya. Saya dan TikTok, Pak, nggak ya, terkenal. kenapa? TikTok terkenal, Top, Pak. oke, misalnya TikTok. Jadi TikTok gitu ya. Saya nggak pernah ke TikTok, saya cuma belanjanya ke antara minimarket, Alfamart sama Alfa sama Indomaret, atau saya ke hipermarket misalnya. Kalau seperti itu kan dia bukan responden sebetulnya. Jadi nggak apa-apa Anda pilih supermarket, tapi tadi harus ada apa namanya nanti di kuesionernya harus jelas apa saja yang dimaksud dengan supermarket di sini. Oke, atau kalau maksud dari retail modern, artinya mencakup minimarket, supermarket, hipermarket, tiga-tiganya, yaitu boleh-boleh aja gitu. Tapi nanti Anda harus meminta untuk mereka memilih salah satu dulu. Misalnya apa yang paling sering Anda kunjungi atau apa yang terakhir kali retail modern yang terakhir kali Anda kunjungi. Jadi apa namanya itu opsional, terserah Anda. Jadi Anda mau stick dengan supermarket silahkan, tapi harus ada definisi, harus ada cakupan yang jelas apa nama brand-brand supermarketnya supaya nggak tertukar. Kemudian kalaupun Anda mau melepas, jadi tidak spesifik hanya ke supermarket, itu pun juga harus di awal diperjelas apakah yang dimaksud ini minimarket, Indomaret, supermarket atau hipermarket. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, ini pernah berkunjung, jadi yang penting berkunjung aja atau harus berbelanja? Karena saya juga apa ya, memang ya memang otomatis dulu orang yang berkunjung itu otomatis berbelanja ya, atau mungkin aja dia berkunjung aja kan, kita nggak tahu. Jadi kalau ini sebenarnya spesifik aja berbelanja di supermarket supaya lebih. Tapi kalau berbelanja sebenarnya kalau online shopping bagaimana? Itu kan jadi mungkin itu definisinya harus jelas gitu. Berkunjung ke supermarket untuk berbelanja misalnya. Itu lebih spesifik. Kemudian oke, kalau bagaimana kalau dari kelompok 2, dari responden penelitian Anda, apakah Anda membatasi berkunjung untuk berbelanja tadi, atau ya yang penting berkunjung, nggak harus berbelanja? Atau misalnya saya nggak membatasi harus berkunjung, yang penting berbelanja, misalnya dia berbelanja online, kan bisa berbelanja online. TikTok, setahu saya TikTok ada apa, bisa online gitu kan. Nah, di kelompok kami, Pak, kita mencari yang penting berkunjung dan berbelanja, Pak, harus dua-duanya. Karena di sini kan di kuesioner kami juga udah ada kayak bagaimana si staffnya, apakah protokol kesehatan juga sudah bagus gitu. Di situ kami menyinggung hal tersebut. Dan untuk yang supermarket, kita kayaknya bakal stick di supermarket karena
kita juga udah punya di screening question, kita udah nge-list beberapa supermarket yang termasuk top of mind lah di Indonesia, terutama di Jakarta. Tapi kita ngasih opsi lainnya. In case kalau emang nanti ada yang kayak ngisi Indomaret atau Alfamart atau minimarket lainnya, kita bisa langsung ngilangin datanya karena itu tidak relevan, Pak. Oke, bagus. Jadi yang seperti itu yang diharapkan ya. Jadi kalau dia bukan pengunjung supermarket, dia ternyata minimarket atau hypermarket, ya langsung di screen out aja. Oke, terus yang terakhir dari saya, sebaiknya juga untuk demografi Anda tanyakan karakteristik pengunjung, apakah dia primary shopper, apakah dia shared shopper. Jadi dia apakah dia misalnya dia bertanggung jawab atas grocery shopping untuk keluarga. Biasanya ibu-ibu nih, dia berbelanja untuk bukan buat dirinya sendiri tapi buat rumahnya gitu, orang serumah. Ataukah dia secondary, misalnya dia mungkin dia hanya ikut menemani istri yang berbelanja, atau dia berbelanja tapi dia bukan pengambil keputusan. Bisa aja kan dia daftar belanjanya, istrinya yang menyusun daftar belanja, terus suaminya suruh tolong belikan A, B, C, D, E, F, G misalnya. Jadi yang seperti itu ada klasifikasinya untuk jenis-jenis shopper. Nah, kalau bisa Anda tambahkan pertanyaan itu di demografi agar Anda bisa mengklasifikasikan nanti responden Anda ini apakah dia primary shopper, secondary shopper, atau sole shopper. Dia memang berbelanja untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Itu sih yang saran dari saya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait ini dari kelompok 2, terkait masukan dari saya dan Kak Haring? Berarti yang untuk yang klasifikasi shopper ini masuk ke screening ya, Pak ya? Oh, bukan screening, ke demografi. Oh, ke demografi. Jadi di demografinya kan ini sudah ada screeningnya sudah oke, sudah cukup ketat. Kalau tadi dengan syarat tadi Anda men-screen out orang yang bukan berbelanja ke supermarket, misalnya ke Indomaret sama ke hypermarket harus di screen out, itu sudah cukup. Nah, nanti di akhir di bagian demografi Anda tanyakan juga apakah dia berbelanja itu, berkunjung untuk berbelanja itu untuk dirinya sendiri, kalau seperti itu sole shopper, atau untuk keluarganya dan dia pengambil keputusan, atau secondary shopper. Secondary shopper ini dia bukan pengambil keputusan dalam jadi mau beli apa, tapi dia yang berbelanja atau dia menemani orang lain berbelanja. Itu secondary shopper. Jadi ada primary, ada sole, primary, dan secondary. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin itu saja. Berikan applause buat kelompok 2. Oke. Kemudian kelompok 3, silakan. Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Mungkin saya beri kesempatan dulu untuk kelompok yang lain yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya terhadap kelompok 3, kelompok selaras? Oke. Ya Pak, saya dari kelompok 5. Oke, silakan Neza. Jadi kalian kan nge-state kalau responden kalian adalah orang-orang yang tech savvy. Sementara sekarang itu yang main Instagram tuh bukan cuman orang-orang yang tech savvy gitu. Bukannya justru orang-orang yang asal main Instagram ini tuh lebih mudah dipengaruhi ya, kayak mereka kan nggak cek dan recheck dulu gitu, asal main aja dan mungkin bisa langsung terpengaruh sama IWOM dari The House of Raminten yang kalian jadikan objek penelitian gitu sih mungkin. Oke, good question dari kelompok 5. Silakan kelompok 3. Iya Pak, saya Princesa dari kelompok 3 mau jawab. Oke. Jadi benar yang kata Neza, yang orang main Instagram tuh nggak cuma tech savvy. Jadi sebenarnya kalau di makalah kita tuh kita tulis mereka harus tech savvy atau setidaknya familiar dengan media sosial untuk memastikan mereka itu pernah terpapar oleh IWOM di media sosial. Jadi sebenarnya emang nggak harus tech savvy, cuman mungkin kemarin di presentasi kita miss untuk jelasin hal itu mungkin. Oke. Oke. Nah, ini sebenarnya juga poin yang mau saya angkat ya tentang tech savvy. Karena
tadi Anda kan menggunakan kriteria tech savvy atau familiar dengan sosial media. Ini menurut saya dua standar, yang satu jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Artinya kalau dia familiar dengan sosial media, dia belum tentu tech savvy. Kalau dia tech savvy, dia pasti familiar dengan sosial media. Yang kedua, mengukur atau mengelompokkan orang berdasarkan tech savvy itu memang agak-agak susah ya. Kalau misalnya sebelumnya misalnya pengunjung TikTok, gampang kita tahu kalau dia pernah mengunjungi TikTok atau bukan mengunjungi Indomaret atau apa namanya Giant misalnya, kita mengelompokkannya lebih gampang. Tapi kalau tech savvy, terus kita tanyakan ke dia apakah Anda tech savvy, itu menurut saya agak susah gitu. Jadi saran saya dihilangkan aja istilah tech savvy dari unit analisis Anda, tapi Anda pertahankan familiar dengan sosial media. Nah, familiar ini harus diperjelas lagi. Apa definisi familiar? Misalnya, maksudnya dia intensitas menggunakan sosial media dalam sebulan, atau dalam seminggu misalnya. Dalam seminggu berapa jam dia menggunakan sosial media. Kalau misalnya dia kurang dari sejam seminggu, dia mungkin kurang familiar dengan sosial media. Ya mungkin dia pengguna ringan atau bahkan non-user, dia bukan pengguna sosial media karena mungkin dia buka bahkan mungkin nggak seminggu sekali atau nggak sebulan sekali buka Facebook atau buka Instagram, itu menurut saya bukan orang yang familiar dengan sosial media. Tapi kalau dia tiap hari buka Facebook, kemudian mungkin menghabiskan berjam-jam, kalau nggak salah rata-rata orang Indonesia bisa menghabiskan 4 jam dalam sehari buat sosial media. Itu rata-rata itu. Makanya saya juga itu saya dapat data dari orang lain, jadi saya juga kaget 4 jam sehari dan itu rata-rata ya. Itu lumayan tinggi menurut saya 4 jam. Tapi kalau dipikir-pikir lagi pengalaman saya sendiri ya mungkin nggak heran di WhatsApp. Kalau digabung ya WhatsApp, Facebook, kemudian YouTube, ya mungkin lebih dari 4 jam gitu. Jadi apa namanya? Jadi kriteria dari familiar itu mungkin jadi intensitas penggunaan sosial media. Mungkin itu yang lebih tepat untuk screening questionnaire. Jadi Anda cari definisi pengguna sosial media yang sebenarnya berapa sih cut off point yang mengatakan dia ini orang yang familiar atau orang yang mungkin moderate, at least moderate user of social media gitu. Kalau dia hanya light user atau hanya mungkin bahkan non user, ya jangan disurvei gitu, jangan. Pak, sekalian topiknya lagi sampel, Pak. Iya. Jadi mau nanya, mau konfirmasi sih Pak ke kelompoknya. Jadi memang sampel penelitiannya adalah orang-orang yang pakai Instagram ya untuk kelompok 3. Iya, Kak. Soalnya melihat konteksnya adalah orang-orang yang sebenarnya udah pernah lihat konten dari House of Ramington kan. Nah, ya melihat bentukannya ini DCM, maksudnya harus dari in-house, maksudnya dari Ramington ya. Jadi bukan dari misalnya saya post sesuatu tentang House of Ramington, terus teman lihat, itu bisa dibilang seperti itu. Nah, karena konteks penelitian DCM kalian itu dari official account, apakah mungkin harusnya ditambahin pertanyaan penyaringnya adalah udah pernah melihat itu? Kalau enggak, kalau misalnya emang kalian mau bikin ke umum, ya mungkin bisa dari kuesioner online-nya pertama mereka disuruh lihat dulu gitu. Jadi dikasih link-nya, jadi dihubungkan ke Instagram dulu, baru ntar nyambung ke kuesionernya gitu. Iya. Nah, ya Pak. Ya, silakan. Terus dari tabel operasionalisasi, nah sebenarnya ada lumayan beberapa item yang masih membingungkan wordingnya. Jadi mungkin memang wordingnya harus dibenarkan lagi, khususnya untuk yang variabel NSI. Jadi karena melihat variabel NSI-nya, terus terang nggak paham pertanyaannya apa, jadi masih agak berantakan. Jadi mungkin bisa nanti waktu wording test diituin lagi, difokusin lagi. Jadi dari sisi apa namanya operasionalisasinya ya, jadi memang betul saya juga untuk pertanyaan kuesionernya banyak poin-poin yang mungkin perlu disederhanakan, karena Anda harus lihat apakah responden Anda paham dengan
istilah-istilah gitu, istilah-istilah yang ada. Jadi kadang-kadang kita punya istilah-istilah jargon-jargon marketing yang mungkin pengguna sosial media awam nggak paham gitu. Oke, terus ada lagi Hari sebelum saya masuk ke sudah Pak. Feedback dari saya. Oke. Nah, cukup Pak. Oke, jadi tadi poin pertama tadi ya tentang definisi dari responden dan screening question-nya, dan itu menentukan karena kalau Anda screening question-nya terlalu lepas, nanti bisa jadi yang mengisi orang-orang yang nggak relevan dengan penelitian Anda. Di sini tadi dia tadi tentang IWOM dan House of Raminton, maka tadi harusnya antara ada screening question dari sisi intensitas dia menggunakan sosial media dan sudah pernah terpapar dengan iklan atau dengan konten dari House of Raminton. Dan di sini Anda cari tahu juga House of Raminton ini sosial media presence-nya ada di mana aja, apakah hanya di Instagram, apakah di Instagram dan di Facebook dan yang lain. Kalau memang dia sosial media presence-nya nggak cuma di Instagram, maka boleh juga Anda gabungkan antara Instagram dan Facebook misalnya. Jadi dari situ bisa tercapture. Jadi mungkin bisa dibandingkan atau mungkin bisa dilihat secara keseluruhan pengaruh dari konten tadi ini terhadap IWOM, baik dari platform sosial Instagram maupun Facebook misalnya. Kalau House of Raminton, saya mau tanya ke kelompok 3, sudah Anda cek belum dia ada di mana aja kontennya? Kelompok 3? Iya Pak, untuk kemarin kita baru ngeceknya di Instagram sih Pak, belum ngecek sampai Facebook. Oke, jadi belum ngecek di selain Instagram apakah ada atau enggak ya? Ya, soalnya mereka lebih aktif di Instagram itu. Oke, ya udah kalau memang mereka paling aktifnya di Instagram, ya nggak apa-apa juga Anda fokus di Instagram. Gitu. Oke, tapi harus spesifik. Nah, yang kedua, poin dari saya adalah tentang samplingnya. Jadi, oke, nah, Anda menggunakan judgment sampling ya. Judgment sampling maksudnya purposive sampling. Sebentar. Saya cek dulu. Personalisasi. Oke, jadi memang pasti nggak mungkin probabilistik ya dengan ini pasti non probabilistik. Oke, purposive atau judgment sampling. Nah, sebetulnya tadi kalau Anda menggunakan sosial media, artinya Anda mengandalkan pada network sosial sebetulnya. Jadi ya purposive betul, tapi snowball juga betul gitu. Jadi maksudnya snowball ini kan Anda mau nggak mau, Anda mungkin mengharapkan juga responden Anda men-share ke teman-temannya yang juga mungkin pernah terpapar dengan konten House of Raminton. Jadi dan biasanya ini komunitas itu. Jadi mungkin satu orang nge-share, kemudian ditonton, dan memang begitu kan yang ingin Anda lihat gitu. Jadi IWOM ini kan bagaimana konten itu terjadi viral akibat mungkin di-share ke teman dan seterusnya. Jadi mungkin selain purposive juga Anda tambahkan snowball sampling. Itu. Anda paham kan snowball sampling? Paham, Pak. Oke, Ya, jadi Pak. ya, jadi untuk penelitian yang mengandalkan sosial media itu sangat disarankan menggunakan snowball sampling karena sesuai dengan konteksnya. Berbeda kalau ini konteksnya individu, saya produk yang memang saya gunakan sendiri, bukan produk yang sifatnya sosial. Kalau seperti itu ya snowball sampling mungkin nggak terlalu relevan gitu. Karena masing-masing orang pakai buat sendiri-sendiri. Tapi
sosial media itu by design itu dikonsumsi secara sosial. Jadi network itu penting dan makanya snowball sampling bisa sangat berperan di situ. Oke. Ada lagi mau tanyakan kelompok 3. Jadi terkait feedback untuk Anda. Jadi ada 2 poin yang harus diperbaiki ya. Saya simpulkan. Yang pertama dari sisi definisi responden dan screening question-nya. Kemudian yang kedua dari sisi sampling-nya. Jadi selain purposive juga snowball. Dan yang ketiga dari Kak Hari tentang pertanyaannya, Anda sederhanakan lagi. Jadi intinya, dan nanti kan juga ada. Jadi sebelum pretest, saran saya adalah lakukan pilot testing. Apa itu pilot testing? Anda minta ke orang yang Anda kenal untuk, bukan anggota kelompok Anda ya, untuk baca, untuk kasih komentar. Ini apakah dia bingung atau nggak bingung. Jadi lebih ke arah, jadi bukan pretest ya, bukan pretest, bukan dia suruh ngisi, tapi dia suruh komentar terhadap kuesioner Anda. Misalnya apakah membingungkan, apakah jelas, dan seterusnya. Itu sebelum Anda lakukan pretest. Dari situ nanti bisa dapat masukan kira-kira apa yang harus disederhanakan bahasanya dan seterusnya. Oke? Ya, Ada Pak. lagi yang mau tanyakan? Terima kasih, Pak. Oke. Terkait ini sih, Pak, responden kita kayak tadinya kan kami mau menyasar kalau untuk turis domestik gitu, Pak. Cuma apakah itu terlalu luas ya, Pak, menurut Bapak? Oke. Atau bagaimana? Oke, kan karena ini konteksnya sosial media dan Anda kan tidak mempersyaratkan dia harus pernah datang kan? Iya, Pak. Harus datang, yang penting dia suka dengan kontennya, kemudian dia share kan. Jadi ya nggak harus, tidak harus turis domestik, tidak harus pernah datang ke House of Remington. Yang penting dia pernah terpapar dengan konten sosial media dari House of Remington. Kemudian nah nanti dari situ Anda tanyakan dia suka atau nggak suka, kemudian dia share atau enggak. Jadi lebih ke IWOM-nya, bukan ke visit intention atau evaluasi terhadap pengalaman dia visit kan, tapi lebih ke kontennya kan. Iya. Gitu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, berikan applause buat kelompok 3. Oke, kita masuk kelompok 4. Kelompok 4 FYP Consulting. Mungkin pertama-tama silahkan yang mau bertanya ke kelompok 4 ini tentang TikTok ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada, silakan Kak Hari, ada yang mau ditanyakan atau diberi feedback untuk kelompok 4. Mau tanya kenapa desain penelitiannya adalah causal research. Ya. Mau coba jawab mungkin ya. Mungkin itu emang kesalahan dari kami, karena mungkin kemarin ada perombakan yang cukup besar ya di penelitian kami. Jadi mungkin kami kayak kurang concern ke bagian situ, jadi ada kesalahan pemilihan gitu, Kak. Mungkin emang yang lebih cocok ke riset deskriptif kuantitatif ya. Seperti itu, Kak. Oke. Ya, jadi kalau Anda survei itu bukan desain kausal, kecuali Anda menggunakan skenario. Jadi ada survei, bukan. Jadi ada eksperimen tapi yang sifatnya simulasi. Jadi dipaparkan dengan skenario-skenario. Jadi nanti bisa dianalisis dengan conjoint analysis atau dengan repeat Navier ANOVA, itu bisa dilakukan. Tapi kalau yang seperti ini sih dengan survei itu bukan dengan desain kausal. Oke, mungkin silakan Kak Hari, ada lagi mau ditanyakan atau diberikan feedback? Untuk paper, jadi pada dasarnya untuk setiap poin ketika menulis setiap poin itu harus ada introduction-nya dulu. Nah, kayak misalnya model penelitian, di situ cuma gambar model penelitian aja gitu. Jadi kayak nggak ada penjelasan, nggak ada apa. Itu nanti mungkin kalau di paper harus diperbaiki lagi. Terus
pastikan kalau gambarnya itu semua di-reproduce karena kelihatannya kok masih belum reproduce, masih dari jurnalnya. Terus sama yang bagian rumusan masalah masih belum terlihat bagaimana bisa muncul akhirnya rumusan masalah itu, karena kalau lihat dari yang lain kan seharusnya rumusan masalah itu ada introduction-nya dulu, oke, bagaimana akhirnya bisa muncul lah rumusan masalah itu. Begitu aja kalau dari saya. Oke. Kalau dari saya untuk FYP Consulting di sini Anda sudah men-state unit analisis Anda mengumpulkan 100 orang pengguna TikTok. Ini 100 dari mana ya? Kalau boleh tahu. Halo? Kelompok 4. Jadi kemarin tuh 100 sebenarnya dari jumlah pertanyaannya, terus jadi kayak kita nentuin 100 tuh dari perhitungan situ, Pak. Oke. Jadi Anda hanya ada 20 pertanyaan. Ya. Sekitar segitu, Pak. Model Anda kan banyak, saya juga heran. Model Anda kan lumayan complicated sebentar. Hanya 20 pertanyaan beneran. Karena kita ngambil dari ininya, Pak, dari jurnalnya gitu. Kalau pertanyaan mungkin Jordan lebih tahu, Jadi hanya 20 pertanyaan. Iya, karena kita mengacu pada jurnal gitu sih. Oh, I see. Ada 1, 2, 3, ya. Brand attitude Anda hanya satu pertanyaan ya? Sebenarnya emang waktu kemarin sama Kak Hari udah dikasih tahu, kan kita nih robak ulang gitu ya, Pak. Jadi sebenarnya Kak Hari udah ngasih tahu untuk ditambah lagi pertanyaannya. Cuman karena kemarin kita tuh dadakan banget, terus jadi kayak kita belum terlalu nyusun rapi gitu sih, Pak. Jadi kayak kita benar-benar masih ngikutin yang jurnalnya banget secara saklek gitu. Oke. Ya, jadi saya lihat lagi di sini memang ada beberapa variabel yang sudah baik, sudah oke pertanyaannya. Tapi juga ada beberapa variabel yang hanya menggunakan satu item. Nah, ini sebetulnya tidak Anda menggunakan SEM kan ya? Rencananya gitu, Pak. Nah, kalau menggunakan SEM ini nggak bisa hanya single item. Bisa, tapi itu bukan kondisi yang ideal ya. Jadi dalam kondisi terpaksa Anda bisa memfixkan satu item untuk satu variabel. Tapi yang ideal adalah satu variabel diukur setidak-tidaknya dengan 3 item. Jadi misalnya norma subjektif, kenapa norma subjektif ada harus 3 item? Kenapa purchase intention ada 3 item? Yaitu karena memang dari sisi pengukuran untuk SEM itu untuk satu variabel membutuhkan paling tidak 3 indikator untuk benar-benar just identified. Itu hanya dari sisi statistiknya, belum dari sisi content validity-nya. Jadi sebagai contoh, kalau saya ingin mengukur brand attitude, sedangkan brand attitude itu adalah sebuah variabel yang kompleks, ya menurut saya nggak akan cukup kalau hanya ditanyakan dengan satu item saja begitu, ya kan? Dan lagi saya yakin di referensi yang Anda gunakan, bentar saya cek lagi, di referensi yang Anda gunakan sini Aizen 2011 itu kan nggak ada brand attitude ya. Aizen itu setahu saya teori perilaku terencana kan. Oke, Bergqvist et al 2016. Dia menggunakan satu item saja, Bergqvist ini. Iya, Pak. Oke. Mungkin coba Anda cari referensi yang lain untuk brand attitude ya, karena saya yakin oleh Bu Esni juga pasti akan dikomentari kalau Anda mengukur brand attitude hanya dengan satu item. Jadi kalau saya selalu menyarankan satu variabel itu
diukur. Anda coba cari 5 item. Kenapa 5 item? Sebetulnya minimalnya 3. Tapi dalam pretest dan dalam main testnya, seringkali ada item yang nggak valid. Kalau Anda hanya 3, kemudian nggak valid 1, tinggal 2, kurang. Kalau Anda 5, kalau Anda nggak valid 1, nggak valid 2, masih ada 3, masih cukup. Nah, bagaimana dengan kalau hanya 1? Kalau hanya 1, nggak bisa diuji reliabilitas, nggak bisa diuji validitas. Jadi kita terima aja padanya, kita terima bahwa oh ya memang hanya 1 item, nggak bisa diuji validitas, nggak bisa diuji reliabilitas. Jadi ya itu bukan kondisi yang ideal. Jadi saya sangat menyarankan untuk variabel Anda per variabel minimal butuhnya 3 atau lebih baik sebenarnya 5 item. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya Anda ada 9 variabel, nah ini yang memang 9 variabel kali 5, 45 kali 5 hampir 250. Ya mungkin ada yang 3, katakanlah 3 lah. 9 kali 3 27. 9 kali 3 27. 27 kalau dikali 5 145. Bukan. 27 dikali 5 135. Masih mending lah. Gitu. Jadi mungkin Anda targetkan per item 3 lah minimal. Oke? Oke, Pak. Oke. Kemudian tadi kayaknya ada lagi yang ingin saya nah, profil respondennya menurut saya terlalu singkat ya. Mungkin profil responden itu penting untuk Anda tambahkan kira-kira informasi apa yang relevan untuk analisis tambahan gitu. Karena nanti ketika Anda menganalisis, Anda harus bisa mengkaitkan dengan konteksnya. Misalnya jenis kelamin, jenis kelamin ini nggak menanyakan kalau saya lihat dari proposal, responden hanya nama, usia, frekuensi menonton. Nama nggak penting. Kalau dia nggak ngasih nama, nggak apa-apa sebetulnya. Usia oke lah, ada rentang usia. Kemudian frekuensi menonton, iya. Tapi yang lebih penting juga ditanyakan, misalnya di jenis kelamin sama pengeluaran. Jadi kita ingin tahu dia, atau misalnya apakah dia pengguna skincare, seberapa besar pengeluaran per bulan Anda untuk produk skincare. Karena kita ingin tahu apakah dia benar-benar orang yang berbelanja skincare atau dia cuma suka nonton tapi nggak pernah beli gitu kan. Itu kan relevan itu. Kita ingin tahu apakah responden kita ini orang yang memang dia jor-joran all out dalam masalah skincare, ataukah dia yang light user atau bahkan dia non user. Jadi saran saya untuk demografi Anda tambahkan jenis kelamin, kemudian juga mungkin pengeluaran per bulan untuk produk skincare. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Enggak, Pak, udah cukup. Oke. Jadi kelompok 4 FYP topiknya sudah oke. Hanya saja tadi poin-poin yang disampaikan oleh saya dan Kak Hari ya, dari sisi sampelnya dan dari sisi kuesionernya diperbaiki. Oke, berikan aplaus buat kelompok 4. Terima kasih Pak, terima kasih Kak Ari. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Yang berikutnya kelompok 5. Kelompok 5, sebentar saya cek dulu. Halal guys. Oke, silakan, ada yang mau bertanya ke kelompok 5? Silakan sebelum masuk ke sesi feedback. Saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Kelompok 3. Ya. Jadi kan dari presentasinya katanya kemarin pakai Likert scale-nya itu 7 ya, jadi ganjil. Itu apakah nggak takut central tendency atau ada pertimbangan lain? Oke, silakan
kelompok 5 untuk menjawab. Oke, selamat siang Pak. Nah, jadi ingin menjawab pertanyaan tadi. Jadi kalau menurut kami dan menurut kami dan referensi yang kami lihat, kenapa kita pakai skala Likert 1 sampai 7? Karena pertama ini tingkat akurasinya pun menurut referensi yang kami baca paling bagus di antara skala Likert yang 9 ataupun 6. Dan juga kami sengaja memakai 7 karena kami pengen mengharapkan data yang kami dapat itu variasi datanya itu lebih banyak dan terdistribusi secara merata jika dibandingkan 1 sampai 5. Dan yang satu lagi, karena kalau skala Likert yang 1 sampai 7 itu kan ganjil kan. Jadi kalau emang dia jawabannya netral, sangat suka dan sangat setuju ataupun tidak sangat setuju. Jadi benar-benar data yang didapat itu berdasarkan ininya dia sih, pendapatnya dia murni gitu. Kan kalau misalkan genap kan kayak dipaksakan untuk ini kan, untuk untuk jangan sampai netral gitu. Itu sih Pak kalau dari kelompok kami. Oke. Betul ya, jadi ya memang mengenai skala Likert ganjil atau genap ini memang ada perbedaan pendapat. Jadi dua-duanya betul, walaupun dari sisi default-nya, dari sisi skala Likert yang asli dari Likertnya sendiri itu ganjil. Jadi 5, 7, 9, 11 dan harus ada dan ada titik tengahnya. Ada titik tengahnya. Dan tetapi di Indonesia dan Malaysia lah ya. Jadi di negara Asia itu ada pendapat bahwa kalau ganjil nanti kebanyakan akan mengisi di tengah-tengah, central tendency begitu. Dan sepertinya sudah pernah saya jelaskan sebetulnya bahwa central tendency itu nggak pasti jelek, nggak semuanya jelek, karena distribusi normal by design, by default itu pasti ada central tendency-nya. Justru kalau tidak central tendency atau sama sekali nggak central tendency, misalnya menceng ke kanan, menceng ke kiri, ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, justru nggak normal. Kalau nggak normal, tidak bisa dianalisis dengan statistik parametrik. Jadi untuk distribusi normal itu pasti harus buncit di tengah gitu, harus gendut di tengah. Kalau gendutnya di atas atau gendutnya di bawah, dia nggak normal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau genap artinya peneliti memaksa responden untuk memilih setuju atau nggak setuju. Padahal realitinya ya bukan tidak mungkin seseorang itu benar-benar netral. Jadi saran saya sendiri pribadi termasuk yang menyarankan untuk tetap menggunakan skala ganjil. Gitu. Tapi saya tahu ada beberapa dosen yang mengusulkan atau lebih menyukai skala genap. Saran saya, siapa pembimbing skripsi Anda nanti, Anda ikuti. Itu aja saran dari saya. Oke. Mungkin saya silahkan Kak Hari untuk memberikan feedback untuk kelompok 5. Iya Pak, topiknya menarik. Satu, karena tentang itu. Pertanyaannya adalah antara PPT sama proposal kayaknya nggak match karena PPT bilangnya respondennya adalah pemilik kucing, sedangkan dari segi pertanyaannya adalah orang yang membeli makanan. Itu maksudnya bentuknya kayak customer and consumer, itu dua. Oke. Jadi mungkin bisa diluruskan aja mana targetnya. Jadi nanti untuk biar inline aja sepertinya. Terus kok lupa? Oh iya, sama citasi untuk bab latar belakang untuk bab 1 itu
masih belum ada citasinya, jadi masih jadi insight citation-nya harus diperbaiki lagi untuk yang bab 1 khususnya. Tapi dari topiknya saya nggak ada masalah itu. Oke, ya. Jadi tadi untuk untuk citation jangan sampai lupa ya, karena itu penting. Ya, yang membedakan sebuah karya akhir ilmiah dan yang tidak ilmiah itu citation-nya, dan yang yang membedakan yang berkualitas dengan yang nggak berkualitas. Apalagi jangan sampai Anda dituduh plagiat. Itu terjadi karena bisa jadi lupa, Anda nggak sengaja, tapi tetap tidak boleh sampai lupa mencantumkan referensi. Saya lupa belum ngecek, tapi intinya terutama nanti untuk karya akhir, nanti untuk tugas akhirnya ketika Anda submit, pastikan tidak ada referensi yang tertinggal, karena itu fatal menurut saya. Buat tugas akhir maupun buat skripsi nanti harus harus lengkap. Kemudian sebenarnya dari saya komentar dari saya tentang ini untuk pertanyaan demografinya ya. Ini saya lihat belum ada demografinya sama sekali nih. Coba misalnya, jadi profil responden ada usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Menurut saya itu sangat belum menggambarkan kompleksitas dunia pemilik kucing begitu. Kayak katakanlah jelas kucing aja kan ada banyak jenisnya gitu kan, dan masing-masing jenis menurut saya punya spesial. Jadi intinya Anda melihara kucing kampung dan kucing Persia atau kucing Anggora itu berbeda dalam pasti memikirkan makanan dan seterusnya. Jadi mungkin Anda perlu menambahkan variabel-variabel demografi yang menggambarkan tentang konteks pemilik kucingnya, atau misalnya sederhana deh, berapa kucing yang dia punya di rumah, misalnya apakah 1, apakah 2, itu kan menentukan apakah dia atau berapa pengeluaran dia dalam sebulan untuk membeli makanan kucing. Itu semua konteks demografi yang menurut saya relevan untuk ditambahkan dalam kuesioner. Oke, untuk kelompok 5 ada pertanyaan. Tapi tadi saya setuju, topiknya cukup menarik gitu ya. Bagaimana label halal diimplementasikan untuk produk yang tidak umum, yaitu makanan kucing. Menurut saya sangat menarik. Oke, ada yang mau ditanyakan kelompok 5 terkait feedback-nya? Sebenarnya menanggapi aja sih Pak yang tadi dari Pak Kak Hari bilang yang soal tidak lain antara pertanyaan juga dengan yang di research question-nya. Jadi sebenarnya hasil dari konsultasi kita sama Bapak juga yang sempat kita tanyain. Kalau emang pertanyaannya tuh kan Bapak tadi sempat habis kita konsul bilang katanya untuk pertanyaan apakah tentang pemilik kucing itu bisa di pertanyaan demografi aja. Jadi nggak perlu ditaruh di pertanyaan penyaringnya. Jadi kita memutuskan seperti itu. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Tapi yang penting konsisten gitu. Jadi antara proposalnya. Jadi ada orang yang beli makanan kucing atau pemilik kucing itu fine, nggak ada masalah. Yang penting konsisten antara apa yang ada di proposal dengan apa yang ada di PPT begitu. Kalau Anda mau yang penting beli makanan kucing, nggak ada masalah. Kemudian di demografinya Anda tanyakan apakah dia pemilik kucing, mungkin berapa kucing yang dia miliki, kemudian mungkin jenis kucingnya apakah kucing kampung, apakah kucing ras tertentu dan seterusnya. Terus pengeluaran yang dihabiskan untuk membeli makanan kucing, untuk perawatan kucing. Kan ada orang yang dia merawat kucingnya cuma dikasih makan udah selesai. Ada juga yang nggak cuma itu, dia merawat kucingnya benar-benar pakai ada salonnya segala atau ada sampo-nya dan seterusnya. Itu ditanyakan di demografi. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan atau dikonfirmasi? Kelompok 5? Sudah cukup, Pak. Oke, berikan applause buat kelompok 5. Jadi kita masuk ke kelompok terakhir, last but not least, kelompok 6.
Sebentar. Kelompok 6 saya cek dulu. Kelompok 6 mana kelompok 6 presentasinya? Oh ya ada. Ini dia. Intention to donate. Oke. Ya, silakan kelompok yang lain apakah ada yang mau bertanya terhadap kelompok 6? Kelompok Marusati. Silakan ada yang mau bertanya? Cukup menarik ya ini mengenai intention to donate, topik yang kalau Anda menurut saya ya kalau untuk skripsi ini salah satu topik yang masih terbuka lebar untuk diteliti sebagai skripsi karena masuk ke social marketing. Oke, ada yang mau bertanya kelompok 6? Kalau nggak ada mungkin bisa silahkan Kak Hari. Kalau saya cuma di operasionalisasi aja sih Pak. Sepertinya operasionalisasinya masih harus wording lagi karena masih bentukannya iklan. Selain itu saya nggak ada masalah juga. Ya, jadi untuk kelompok 6 kalau dari saya revisinya cuma wording untuk ininya ya, operasionalisasi nanti buat kuesionernya nanti bisa waktu wording test bisa diperbaiki lagi soalnya tapi udah Pak yang ini kalau saya. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Oke, jadi untuk kelompok 6 tadi dan untuk kelompok yang lain ya sebetulnya yang sudah ada kuesionernya setelah diperbaiki mungkin jangan langsung pretest dulu, tapi coba pilot testing. Coba Anda tanyakan, Anda minta teman Anda yang bukan anggota kelompok Anda ya untuk membaca kuesionernya, terus kasih komentar, mungkin udah bagus atau belum, udah jelas atau belum, sesuai nggak dengan apa namanya variabel yang mau diukur, jadi sesuai dengan konteksnya. Jadi apa namanya? Jadi sebelum dilakukan pretest. Oke, sebentar. Kalau dari saya kelompok 6 tadi ada satu poin yang mau saya angkat terkait dengan sebentar. Oke, jadi kelompok 6 ini permasalahan rumusan masalahnya masih terlalu detail ya. Jadi ada 9 rumusan masalah, mungkin bisa dirangkum menjadi 2 atau 3 rumusan masalah, misalnya terkait attitude toward empathy, attitude toward empathy expression, kemudian intention to express empathy. Jadi apa namanya dikelompokkan jadi 2 atau 3 rumusan masalah aja. Kalau yang ini kan kalau yang 9 poin ini sama seperti hipotesis. Jadi apa namanya disederhanakan aja. Kemudian untuk unit analisisnya, nah di sini Anda membatasi ke milenial dan generasi Z itu mungkin nggak ada masalah, tapi mungkin perlu ditambahkan di judulnya. Karena ini menurut saya cukup menarik ya, karena membatasi apa namanya responden Anda ke 2 kelompok usia ini. Dan mungkin juga ditambahkan ke pendahuluan. Kira-kira kenapa Anda membatasi ke milenial dan generasi Z? Karena mungkin dari sisi donasi, saya nggak tahu, mungkin yang lebih banyak itu mungkin masih yang generasi di atasnya milenial gitu. Saya nggak tahu. Anda udah pernah mencari data tentang perilaku donasi nggak dari sisi usia gitu? Kelompok 6. Kebetulan dulu saya pernah sih Pak, terus ternyata kalau generasi sebelum milenial emang sedikit banget Pak yang online, bahkan hampir nggak ada gitu. Oke, oh jadi mereka mungkin donatingnya
nggak online gitu ya, donasinya mungkin donasi langsung masukin ke kencelengan di rumah ibadah mungkin, atau donasi offline gitu ya. Menarik juga gitu. Tapi itu tampilkan dalam proposal gitu. Kenapa menarik Anda teliti untuk generasi milenial dan generasi Z. Ya, betul juga, mungkin yang generasi yang di atasnya milenial mungkin donasinya nggak melalui platform online. Jadi itu aja sih dari saya, ditambah. Jadi yang pertama, rumusan masalahnya disederhanakan. Jadi jangan 9 poin, mungkin Anda bisa rangkum jadi 3 poin saja. Kemudian baru Anda jabarkan di hipotesis, ada 9 hipotesis, itu nggak ada masalah. Yang kedua, dari sisi cakupan, tadi Anda membatasi ke milenial dan ke generasi Z, itu juga nggak ada masalah, tapi harus sebaiknya muncul di judul, kemudian juga di pendahuluan, di latar belakang, baru Anda angkat, dan nanti setelah Anda melakukan analisis, nanti Anda jelaskan bahwa konteks penelitian Anda hanya pada orang-orang responden di generasi milenial dan generasi Z. Kemudian Anda nanti akan membandingkan nggak antara generasi Z dan milenial? Sebenarnya belum ada rencana itu sih, Pak. Belum ada rencana, ya nggak apa-apa. Ya kalau emang nggak ada rencana ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma nanti mungkin nggak ada salahnya kalau nanti ya selain Anda uji hipotesis yang 9, kan ada 9 hipotesis, Anda lakukan analisis tambahan. Jadi Anda pakai ANOVA, atau Anda pakai uji beda, atau uji beda rata-rata, membandingkan antara generasi X dengan generasi Z dari berbagai variabel tadi. Itu tidak dalam hipotesis, tapi analisis tambahannya untuk membandingkan. Karena menarik juga apakah generasi Z dengan milenial ini sama atau enggak perilakunya dalam konteks donasi dalam platform online. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Oke, Pak, udah dicatat semua sama yang dari Kak Hari. Oke. Iya, itu sempat agak kelupaan sih, Kak, belum ngebenerin yang variabel yang iklan-iklan itu. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Berikan applause buat kelompok 6. Jadi mungkin saya simpulkan dari 6 presentasi ini, semuanya topiknya sudah layak, karena memang ini bukan dadakan, sudah kita diskusikan tiap minggu, jadi dan prosesnya juga sudah diikuti, sudah terencana dengan baik, cuman masih ada teknis-teknisnya, jadi dari sisi penulisan, dari sisi definisi responden, dari sisi operasionalisasi dan sampling, intinya yang poin-poin itu perbaikan yang harus dilakukan, tapi topik besarnya tidak ada perubahan. Jadi setelah mungkin yang selanjutnya setelah UTS bisa di perbaikannya bisa dikonsultasikan ke Bu Esni dan juga ke Kak Hari. Setelah itu mungkin bisa mulai sebar data atau mulai pretest dan mulai data collection. Oke. Ini pertemuan terakhir saya sebelum UTS ya. Mungkin saya sebelum saya tutup, jadi ada kuis. Jadi yang kemarin kuis pertama materinya pertemuan 1 hingga 3, kuis yang kedua materinya keempat hingga ke-6, materi juga ada. Jadi dari hanya 3 pertemuan, sama seperti kemarin ada 5 soal pilihan ganda dikerjakan dalam waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan, waktunya hari ini jam 1 sampai hari Jumat jam 4 kalau nggak salah. Jadi bisa dikerjakan sampai hari Jumat. Saya tahu libur, jadi kalau bisa jangan dikerjakan hari Rabu, Kamis, Jumat, kerjakan hari Selasa, masih belum libur. Oke, terus saya tutup. Terima kasih banyak buat kalian, buat mahasiswa dan juga Kak Hari yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar ini, sudah
menghidupkan dengan nggak cuman satu arah. Dan memang yang saya harapkan adalah belajar ini bukan cuma saya ngajar ke Anda, tapi memang ada proses diskusi, ada proses partisipasi yang tinggi. Mungkin dalam setengah semester ini kalau ada mungkin cara mengajar saya atau perkataan saya yang kurang kurang enak, mungkin saya minta maaf. Semoga dan juga semoga kalian untuk kedepannya untuk setengah semester berikutnya juga bisa lebih baik lagi. Terus tapi saya lupa bilang ya. Jadi nanti untuk setengah semester berikutnya dengan Bu Esni, ya nanti mungkin bisa didiskusikan dengan Bu Esni bagaimana rule of ya mungkin cara mengajar Bu Esni kan berbeda dengan cara mengajar saya, itu bukan hal yang bermasalah. Jadi mungkin ada sepakati lagi bagaimana teknisnya dengan Bu Esni. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita mau mau ngajak foto bareng, Pak, boleh nggak? Bareng, boleh. Tinggal nyalain. Ya, mau kalau foto bareng, tapi kalau iya kita nyalain cam semuanya. Coba, oke, kita nyalakan kameranya. Kalau misalnya memang ya mungkin ya silakan, yang mau dinyalakan kameranya silakan nyalakan. Kalau berhalangan ya nggak usah dinyalakan juga nggak apa-apa. Terus sebentar, ini siapa yang mau foto nih? Sebentar, saya Pak. Oke. Nanti bisa di-share ke mana? Ke grup WhatsApp ya. Iya, Pak. Benar. Hitung sampai 3. Oke. Foto ya. 1, 2, 3. Ada 2 lembar, satu lagi. 1, 2, 3. Makasih banyak ya, Pak. Oke, semuanya. Terima kasih. Semoga sukses kuisnya, semoga sukses UTS-nya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.